Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kembali bersama dengan saya dalam program Be Like Christ. Ayo, bagi Bapak Ibu, teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, saya mengajak ayo support saya dengan mensubscribe channel CPS Television dan jangan lupa tekan gambar loncengnya. Aktifkan semua notifikasinya supaya ketika saya mengupload video-video yang terbaru, Bapak Ibu teman-teman dapat menerima notifikasi tersebut. Dukung kami juga dengan memberikan tanda like, bahkan juga dapat men-share video ini kepada semua orang agar video ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Saat ini kita akan membahas mengenai berani bahagia. Belum lama saya mendengar ada pengajaran yang mengatakan berani berbahagia. Apakah ini salah? Tidak salah, Bapak Ibu teman-teman. Tidak salah, tetapi yang menjadi salah itu kalau cara kita salah, pemahaman kita salah. Berani bahagia. Bahagia yang seperti apa? Harus kita ketahui, kalau kita berbicara bahagia, berarti berbicara yang menyenangkan kita, yang membuat kita happy, yang membuat kita rasanya terlepas dan tersenyum dari semua masalah. Kita rasanya merdeka dari semua penderitaan. Kita bisa menikmati. Tidak sedikit, dunia juga berkata bahwa hidup kita kan cuma satu kali. Ya, kita nikmati saja hidup yang satu kali itu, biar kita bahagia di dunia ini. Tapi apakah seperti itu? Benar, memang hidup kita cuma satu kali. Bahkan ada yang mengajarkan, ayo berani bahagia, nggak ada salahnya kok, dia bilang. Coba lihat ada teologi kemakmuran yang orang yang menganut teologi kemakmuran, toh nyatanya juga pada faktanya dia mengalami penderitaan dalam hidup ini. Ada juga yang mereka menganut teologi penderitaan, tetapi apa salahnya kalau dia harus bisa memilih bagaimana supaya dia bahagia. Jadi menurutnya kebahagiaan itu adalah pilihan. Jadi kalau kita mau mengejar kebahagiaan kita di dunia ini, misalnya kita mau beli rumah, kita mau beli kendaraan, kita mau jalan-jalan, wisata keliling dunia, kita mau memiliki apapun, menikmati apapun yang ada di dunia ini. Apakah ini tidak salah? Mari kita renungkan, semua ini bukan tidak boleh kita miliki, tetapi kita harus sadar kalau semua ini yang kita kejar selama kita hidup di dunia ini, maka kenyamanan duniawi ini, percintaan duniawi ini, yang akan menyeret kita, membuat kita merasakan kenyamanan tinggal di bumi ini. Maka pada akhirnya kita akan merasa kehilangan atas semuanya itu. Kita tidak rela melepaskan semuanya itu. Padahal kalau kita mau menjadi murid Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus berani melepaskan semuanya itu. Kita harus berani memilih untuk tidak terikat dengan semuanya itu. Jadi kalau kita terlena dengan kita mengejar untuk memiliki segala kenyamanan yang ada di dunia ini, di bumi ini, berarti kita memilih untuk mengikatkan diri kita dengan dunia ini. Kalau kita terikat dengan dunia ini, maka kita nyaman dengan di bumi ini, kita tidak mau pulang ke rumah Bapa di surga. Kita pasti akan mengalami ketakutan ketika kita harus kehilangan semuanya. Karena jiwa kita diikat. Dan sadarilah, cara hidup seperti ini akan membuat kita, wajah hidup kita, karakter hidup kita menjadi sama dengan dunia ini. Apakah ini yang kita kejar? Apakah ini yang Tuhan kita ajarkan? Mari, yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus memberikan contoh bagaimana dia yang memiliki segala sesuatunya, dia memilih turun ke dunia, hidup menjadi sama seperti kita.
Dia memberikan teladan kepada kita. Bisa tidak dia memilih bahagia? Bisa. Bisa tidak dia memilih bagaimana kebahagiaan dia selama dia hidup di dunia ini? Bisa. Tetapi apa yang dia berikan contoh dan teladan? Justru dia berjuang bagaimana dia mengikuti kehendak Bapa di surga. Kebahagiaan yang dia pilih adalah ketika dia memberikan hidupnya, mencurahkan darahnya, menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya selama di dunia ini hanya untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Untuk menyenangkan hati Bapa di surga, pasti kita harus berkhianat. Untuk kita dapat menyenangkan hati Bapa di surga, kita harus jadi pengkhianat. Pengkhianat seperti apa? Kita harus mengkhianati daging kita. Kita harus rela mengkhianati jiwa kita. Supaya kita tidak merasakan kenyamanan dari dunia ini. Supaya kita tidak terikat dari dunia ini. Justru inilah banyak orang Kristen yang tidak mau menjadi pengkhianat atas dagingnya. Mereka tidak mau kehilangan segala kenyamanan dunia ini. Dia terus mengejar kebahagiaan dengan menikmati segala yang dari dunia ini. Bapak, Ibu, teman-teman, ayo. Semua yang dari dunia ini, kalau memang kita diberikan berkat, diizinkan untuk menikmati, tidak salah kita menikmati. Tetapi jangan sampai hidup kita terikat oleh semua itu. Karena kita harus tahu, kita punya tujuan hidup di dunia ini. Tujuan hidup kita jelas bagaimana kita dapat berkenan. Tujuan hidup kita bagaimana kita menjadi serupa dengan pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Ada yang mengajarkan bahwa ingat loh, tujuan hidup kita di dunia ini, masa kita tujuannya untuk menderita? Apakah Bapa di surga menciptakan manusia untuk hidup menderita di dunia ini? Bahkan dia memelintir seperti ini. Ingat, Bapa di surga memang menciptakan kita pada mulanya. Ingat, Adam dan Hawa diciptakan pada mulanya supaya dapat berjalan bersama-sama dengan Bapa di surga, dengan Tuhan kita Yesus Kristus, berjalan seiringan cara berpikirnya. Dan Adam dan Hawa punya tugas untuk membuktikan bahwa musuh kita, si iblis itu, bersalah. Tetapi dia gagal. Adam dan Hawa diciptakan, dia memiliki perjuangan. Dia harus berjuang di sana. Jadi harus diingat, kita pun hidup saat ini, kita memiliki tugas. Bagaimana kita harus dapat membuktikan bahwa kita menjadi murid-murid, anak-anak yang taat, yang sah. Kalau kita terikat dengan duniawi ini, maka kita tidak bisa membuktikan kita taat. Ingat, memang Bapa di surga menciptakan pada mulanya kita dapat menikmati dunia ini. Tetapi ingat, tugas kita bagaimana kita membuktikan si iblis ini bersalah. Jadi saat ini kita harus bisa menjadi murid-murid yang benar. Untuk menjadi murid yang benar, jelas kita harus hidup dengan cara Tuhan Yesus Kristus hidup. Dan ini penderitaan buat kita. Harus disadari Bapak Ibu teman-teman, kebahagiaan kita tidak ada lain lagi. Kebahagiaan kita adalah ketika kita hidup menderita untuk Tuhan. Kebahagiaan kita adalah ketika kita dapat bersekutu bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kebahagiaan kita adalah ketika kita berkenan di hadapannya. Bukan berkenan di hadapan dunia. Bukan dihormati oleh dunia. Tetapi kebahagiaan kita adalah berkenan di hadapannya. Hendaknya kebahagiaan kita hanya satu. Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan ada yang lain. Penderitaan kita, masalah kita, kalau kita belum dapat menjadi serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi berani bahagia, berarti kita harus berani menderita. Karena kebahagiaan kita adalah ketika kita dapat menjadi serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk mengarah ke sana, kita harus hidup dan rela menderita. Karena daging kita hianati. Kita rela menggoreskan kenyamanan di dalam hidup kita. Supaya kita hanya menikmati Tuhan kita saja. Ingat, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan terlena, hidup kita singkat. Kita akan segera pulang. Kita tinggal menunggu waktunya. Semua kita
pasti kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Persiapkan hidup kita, persiapkan diri kita agar kita layak untuk pulang, menyongsong dan masuk di tempat yang Tuhan janjikan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara berani bahagia, berani kita harus berani menderita. Karena kebahagiaan kita hanyalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.